Okey. Dah on ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Rekan sekalian, tahu nggak sih kalau pendidikan itu seringkali didefinisikan sebagai usaha sadar? Emang iya? Sadar akan apa? Sadar akan kemana arah yang akan kita tuju. Nah, kali ini kita akan membahas 3 fondasi besar dalam pendidikan Islam, yaitu bagaimana seorang pelajar itu bisa meraih cita-citanya, lalu apa akhir dari pendidikan yang ia dapatkan itu, dan bagaimana ilmu yang ia peroleh itu bisa menjadi kunci kesuksesan seorang manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Penciptanya. Nah, materi ini itu bakal kita bahas dalam 3 hadis utama yang menjadi kompas bagi setiap pembelajar. Nah, hadis yang pertama yaitu jeng 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 An Abdullah bin Mas'ud qal, dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini, tidak ada iri dengki dalam 2 hal. Rajulun atahullahu mala, seorang laki-laki yang Allah berikan harta kepadanya, fasullito ala halakatihi fil haqqi, lalu dia mengusahakan harta itu untuk membelanjakannya dalam kebenaran. Warajulun atahullahu hikmata, dan seorang laki-laki yang Allah berikan hikmah kepadanya, fahuwa yaqdi biha, lalu dia mengamalkannya, wa yu'allimuha, dan mengajarkannya. Dalam Islam kita mengenal adanya istilah hasad, yaitu iri dengki. Nah, ini kan dilarang dalam Islam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada menyebutkan suatu istilah, yaitu ghibthah, yaitu iri dengki yang diperbolehkan. Jadi kepada siapa sih kita harus iri dengki yang diperbolehkan ini? Jadi yang pertama itu ada iri dengki kepada orang yang dermawan, yaitu orang yang diberikan amanat atau diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ia membelanjakan hartanya tersebut untuk jalan Allah, seperti bersedekah, memberi makan orang miskin, atau dia membangun masjid, memperbaiki jalan yang berlobang, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada seorang ahli hikmah. Ahli hikmah itu apa? Ahli hikmah adalah seorang yang diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah, lalu ia mengamalkannya, yakdibiha, lalu mengajarkannya, yu'allimuha. Jadi cita-cita seorang pelajar itu bukan sekedar menjadi kaya atau menjadi pintar secara egois, namun cita-cita tertinggi adalah menjadi kaya melalui harta yang disedekahkan dan melalui ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Nah, setelah memiliki cita-cita, apa sih tujuan dari pendidikan itu? Tujuan dari proses pendidikan itu? Nah, dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, al-mu'minu qawi khair, seorang mukmin yang kuat lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'min, daripada mukmin ad-dha'ifi, yang lemah. Wa fi kulli khairin khair, ihris ala ma yanfa'aka, dan pada masing-masing itu ada kebaikannya.
ihris ala man yanfa'aka, bersemangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'inu billahi wala ta'jis, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah merasa lemah. Wa inna asabaka syai', dan seandainya jika kamu tertimpa sesuatu kemalangan, fala taqul, janganlah berkata, lau, andaikan, seandainya, takul lau anni fa'alat kana kadza wa kadza, seandainya aku melakukan demikian tentunya begini. Walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qadarullahi wa ma syaa fa'ala, ini adalah ketentuan Allah dan apa yang Dia hendaki pasti Dia lakukan. Fa inna lau, karena sesungguhnya kata seandainya itu, taftah amala syaitan, itu membuka pintu perbuatan setan. Rawahu Muslim. Tapi bagaimana jika kita sudah melakukan semuanya? Kita udah bersungguh-sungguh, udah minta doa, udah gak malas-malas, namun cita-cita kita gak tercapai. Semua impian kita tidak dapat gitu. Nah, disinilah letak indahnya tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu ada the power of acceptance, yaitu larangan kata andaikan. Dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan larangan untuk berkata andaikan begini, niscaya begini. Jadi fenomena hari ini tuh banyak orang mengalami depresi karena terjebak dalam penyesalan masa lalu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kata andaikan itu membuka perbuatan setan. Sebaliknya, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala, telah ditakdirkan Allah dan sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Yang kedua, ada redefinisi kuat, yaitu pendidikan Islam mengajarkan kita untuk menjadi mukmin yang kuat, al-qawi. Kuat bukan hanya saat kita menang, tapi kuat saat kita mampu berdiri tegak dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun realita tidak sesuai harapan. Yang ketiga, ada fokus pada proses, yaitu hasil akhir itu adalah hak Allah. Jadi tugas kita sebagai manusia hanyalah berproses dengan sungguh-sungguh. Jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir nih, jadi setelah kita hadis pertama, hadis kedua, ini ada hadis ketiga. Bagaimana kita mengukur kesuksesan sejati? Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah SAW memberikan peringatan. Ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat pula apa yang ada di dalamnya, illa, kecuali zikrillah, zikir kepada Allah, wa ma walahu wa aliman au muta'alliman, dan apa yang dicintainya itu orang yang alim atau orang yang sedang menuntut ilmu. Rawahu Tirmizi. Nah, artinya selama kita sedang dalam belajar, kita adalah orang yang sukses dan selamat dari kesia-siaan dunia. Kenapa? Karena status kita sebagai muta'alim itu udah cukup untuk membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari apakah cita-cita duniawi kita itu udah tercapai atau belum. Nah, sebagai penutup, marilah kita refleksikan cerminan itu. Pendidikan adalah perjalanan dari cita-cita untuk memberi manfaat, berlanjut pada usaha kita bersungguh-sungguh menjadi mukmin yang kuat dan tangguh, dan bermuara pada kesuksesan dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita menjadi mukmin yang kuat dan tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga tangguh secara mental menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua.
Demikian sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.